Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Quba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan rangkaian kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sehingga sampai detik ini kita masih diperkenankan untuk berada di atas buminya Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk merangkum kebaikan demi kebaikan sebagai bekal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terus-menerus kita hadirkan dan kita persembahkan kepada Rasul mulia, panutan kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harapan kita sebagai umatnya semoga nanti di yaumil akhir kita semua diperkenankan untuk bersua dan bergabung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di zamannya Nabi Allah Musa alaihi salam datang kepadanya seorang wanita berjumpa dengan Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, engkau ini adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, dan aku tahu hubunganmu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan aku meminta kepada engkau wahai Musa untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan untukku berupa keturunan." Di wanita ini sudah lama dia menikah, bahkan sudah memasuki usia senja. Belum saja ia dikaruniai buah hati. Wanita ini sempat berbincang-bincang sama teman-temannya, dan teman-temannya menyatakan kecil kemungkinan dia punya keturunan karena sudah masuk usia senja, Allah belum hadirkan keturunan padanya. Makanya dia datang menjumpai Musa alaihissalam. Dia bilang kepada Musa, "Aku minta kepada engkau untuk bermunajat kepada Allah, karena engkau ini Rasulnya, utusannya. Coba engkau minta sama Allah agar aku diberikan keturunan." Akhirnya Nabi Musa mengiyakan harapannya itu. Di malam harinya Musa alaihissalam datang kepada Allah Subhanahu wa taala bermunajat, minta sama Allah agar keinginan perempuan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Nabi Musa berdoa, dan Nabi Musa alaihissalam mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan kepada Musa alaihissalam untuk diberitakan kepada wanita tersebut bahwasanya ia ditakdirkan tak punya keturunan.
Beberapa hari kemudian wanita tersebut kembali datang berjumpa kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah berjumpa dengan Nabi Musa, wanita tersebut berkata kepada Nabi Musa, apa jawaban Allah atas permintaanku itu? Lalu Nabi Musa mengabarkan kepadanya bahwasanya Allah sudah memberi kabar untuknya. Yang isinya adalah ia ditakdirkan tak memiliki keturunan, mandul. Wanita tersebut pulang. Dia pulang dan tak pernah kembali lagi berjumpa dengan Musa alaihissalam. Hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Beberapa tahun kemudian, wanita ini kembali datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Kali ini tidak sendiri. Dia datang dengan menggendong seorang bayi mungil. Nabi Musa alaihissalam lalu bertanya kepadanya, bayi siapa yang kau bawa ini? Karena Nabi Musa kan sudah tahu kabar dari Allah, wanita ini tak memiliki keturunan. Ditanya oleh Musa alaihissalam, bayi siapa yang kau bawa? Perkiraan Nabi Musa alaihissalam ini mungkin bayi kerabatnya atau bayi tetangganya yang dia bawa kemana-mana. Dan betapa terkejutnya Nabi Musa alaihissalam ketika wanita ini menjawab. Dia mengatakan, ini bayiku. Kata Nabi Musa, bagaimana mungkin itu bayimu? Dan wanita itu mengulangi kedua kalinya untuk memastikan bahwasanya iya benar ini bayi saya. Setelah itu wanita itu berlalu dari Nabi Musa alaihissalam. Dan malam harinya kembali Nabi Musa datang kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah dengan bentuk pertanyaan. Doanya itu bentuk pertanyaan, bertanya sama Allah, ya Rabb, ada wanita yang beberapa tahun yang lalu meminta padaku untuk bermunajat kepadamu agar ia diberikan keturunan. Dan engkau menjawab bahwasanya wanita tersebut ditakdirkan tak memiliki keturunan. Tapi hari ini, berapa tahun kemudian, dia datang berjumpa denganku dan gendong seorang bayi. Dan dia menyatakan itu bayinya. Ya Rabb, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Allah katakan, ya Musa, memang benar. Anak yang digendong oleh wanita tadi, itu benar-benar putranya. Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin ya Rabb? Kan engkau telah mentakdirkan dia tak memiliki keturunan. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, semenjak engkau mengabarkan kepadanya beberapa tahun yang lalu bahwasanya ia ditakdirkan tak memiliki keturunan, wanita tersebut tidak pernah berhenti datang kepadaku setiap hari, setiap waktu, bermunajat kepadaku sambil berteriak, memanggilku dengan sebutan ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim tiap hari. Wahai yang penuh kasih, yang penuh sayang. Dia panggil terus Allah Subhanahu wa taala, ya Rahim, ya Rahim. Lalu Allah katakan, aku Allah Subhanahu wa taala bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keperkasaanku, kata Allah, atas nama rahmatku aku rubah takdirnya, kata Allah. Yang tadinya tak memiliki keturunan berubah menjadi memiliki keturunan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini menggambarkan bahwasanya rahmat Allah itu begitu agung
begitu mulia, begitu indah, begitu tinggi, yang ketika ia turun kepada hamba-hamba Allah, yang mustahil menjadi nyata. Sesuatu yang buruk bisa berubah jadi indah. Rahmat itu ketika dia turun, ia akan merubah kondisi hamba Allah tersebut berada pada dimensi yang sangat baik. Nah, tema kita yang kita bahas pada pertemuan kali ini kan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebut kata rahmat, yang kalau kita periksa dalam Al-Quran, itu ada 144 ayat berbicara mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita periksa lagi kata rahmat yang terkandung dalam Al-Quran, itu memiliki kurang lebih sekitar 14 makna. Kata rahmat itu bisa bermakna agama Islam, rahmat. Seorang muslim ketika dia bersua dengan muslim yang lain, apa yang dia ucapkan? Mengucapkan salam. Kalimat salam yang sering kita ucapkan setiap hari ketika berjumpa dengan sahabat kita, teman kita, kerabat kita, saudara kita, di dalamnya ada kalimat, di dalamnya ada kata rahmat. Jadi seorang muslim setiap saat dia menebarkan nilai rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada kata rahmat. Kita mendoakan saudara kita agar dia selamat, kemudian rahmat Allah turun kepadanya, kemudian keberkahan memayungi kehidupannya. Yang kedua, kenabian itu rahmat. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali berdimensi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kemudian berikutnya lagi, hujan, rahmat tidak? Rahmat. Kalau kita periksa redaksi Al-Quran berbicara tentang hujan, nilainya rahmat. Apalagi Al-Quran hudaw wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat. Bahkan Al-Quran itu ketika dibaca, kita diperintahkan untuk memasang telinga dengan seksama mendengarkan secara baik-baik. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Allah katakan agar kalian mendapatkan rahmat. Syaratnya apa? Fastami'u wa ansitu. Disuruh kita untuk mendengar dengan seksama dan diam. Di Indonesia ini sudah ada kebiasaan yang sangat baik dan sangat bagus. Setiap acara yang dilakukan oleh warga muslim Indonesia itu pasti iftitahnya dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ada acara Maulid Nabi. Sebelum penceramah itu mulai ceramah, dimulai dengan apa? Tilawatul Quran. Acara Muharraman. Acara Aqdun Nikah. Acara khitanan. Tradisi baik ini harapannya apa? Agar rangkaian acara yang akan berlangsung itu mendapatkan limpahan rahmat. Tinggal terkembali kepada tamu-tamu undangan ketika Al-Quran sedang dibaca, jangan ngobrol. Jangan berisik.
Jangan lakukan aktivitas lain kecuali mendengarkan dengan seksama qari yang baca Al-Quran itu. Kan yang sering terjadi ini, Al-Quran lagi dibacakan, yang ngobrol tetap asik ngobrol. Acara akad nikah, kita berharap agar akdun nikah itu pada hari itu dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang qari'nya itu ditempatkan duduknya di belakang. Acara mau mulai baru dipanggil ke depan. Tolong nih, panitia itu. Qari'nya itu duduknya di depan, dikasih kursi VVIP. Karena yang dia baca firman Allah, itu yang bakal mengundang rahmat Allah untuk acara itu. Itu paling utama itu. Jangan dikasih kursi di belakang, nanti tunggu ya, nanti dipanggil baru ke depan. Setelah dipanggil, selesai dia baca, dibiarin aja tuh. Dia pergi lagi ke belakang. Ditaruh di posisi di depan, di tempat yang mulia. Kita memuliakan para qari. Qari itu kenapa? Karena Al-Quran yang bersama mereka. Dan ketika dibacakan, panitianya suruh jangan berisik. Ini kadang-kadang panitianya sibuk hitung piring, sibuk telepon makanan gubuk yang belum datang, repot dengan urusan lain. Harusnya ketika mau dibacakan Al-Quran, MC-nya, pembawa acaranya, menyatakan, tolong diam sejenak barang 5 atau 10 menit. Hentikan seluruh aktivitas. Kenapa? Karena kita berharap agar acara akdun nikah ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa syarat utama agar hidup kita ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Syarat utamanya itu termaktub pada surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya rahmat Allah itu begitu dekat dengan para pelaku kebaikan dan kebajikan. Allah memulai firman-Nya dengan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran. Yang pertama Allah katakan, janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah kami Allah Subhanahu wa taala melakukan perbaikan di atasnya. Jadi Allah nyatakan bahwasanya bumi ini persembahan Allah buat kita hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala telah hadirkan secara proporsional. Letaknya begitu indah, tata letaknya, di mana gunung, di mana daratan, di mana laut, di mana sungai, ya, di mana tempat tumbuh-tumbuhan, di mana tempat para hewan untuk bertinggal. Allah sudah letakkan sesuai tata letaknya yang begitu indah. Allah nyatakan la tufsidu, jangan kalian rusak, kata Allah. Berarti jika kita pingin hidup kita di bumi ini dipayungi rahmat Allah, jangan rusak bumi ini. Yang kedua, wad'uhu khaufan wa tama'an. Serulah dia Allah, panggillah dia Allah dalam keadaan takut dan penuh harap. Kenapa setelah Allah kabarkan kepada kita untuk jangan rusak bumi, berikutnya Allah katakan, berdoalah kalian kepada Allah, serulah kalian akan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khaufan wa tama'an. Ini menitik beratkan kepada kita bahwasanya dalam mengelola alam raya ini, jangan tinggalkan nuansa spiritual kita.
Bumi yang Allah persembahkan kepada kita, kita harus kelola dengan mengikutkan nilai-nilai spiritual tingkat tinggi. Kalau tidak, maka murka Allah bakal turun. Jadi kalau manusia mengelola alam raya ini semau pemikirannya saja, semau nafsunya saja, semau pola pikirnya saja, aturan Allah tidak dia pakai, bahaya. Jadi Allah persembahkan bumi ini bukan untuk kita kelola semaunya kita, tapi kita kelola atas rambu-rambu ilahiyah. Jadi jangan dikelola semau undang-undangnya kita, tidak. Undang-undang Allah yang kita pakai. Maka Allah katakan wad'uhu khaufan wa tama'an. Baru Allah katakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu dekat. Kepada siapa? Kepada para pelaku kebaikan dan kebajikan. Jadi syarat utama agar kehidupan kita itu begitu dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah setiap waktu, setiap saat kita menorehkan kebaikan demi kebaikan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala. Jika banyak manusia lebih sering menorehkan keburukan, kejahatan, kemaksiatan, rahmat Allah akan jauh dari kehidupan mereka, bahkan akan berganti dengan hukuman demi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah ini begitu banyak, begitu luas. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih, itu Nabi mengabarkan kepada kita lewat sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 rahmat. Dari 100 rahmat yang telah Allah ciptakan, baru satu yang telah Allah hadirkan di pentas bumi ini. Baru satu. Dari satu yang telah Allah hadirkan itu, menebar begitu banyak ke seluruh penjuru dunia. Mulai dari ada munculnya kasih sayang antara manusia, cinta kasih antara hamba Allah, sayangnya orang tua kepada anaknya, cintanya anak kepada kedua orang tuanya, kedamaian, ketenangan, ketentraman, sejuknya udara. Itu semua bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai, kata Nabi, sampai kepada seekor kuda yang dengan rela mengangkat sebelah kakinya karena khawatir terinjak anaknya, bagian dari satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, masih ada 99 yang Allah simpan, yang akan dikeluarkan nanti di yaumil akhir. Buat siapa? Buat hamba-hamba Allah yang ahlu ta'ah, hamba-hamba Allah yang taat sama Allah Subhanahu wa taala, yang saleh, yang baik hidupnya. Nanti yang 99 itu Allah keluarkan, Allah sebarkan untuk mereka. Bayangkan satu saja udah sebegitu banyak pecahannya, apalagi ada 99 yang masih Allah simpan itu. Rahmat Allah yang begitu luas itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Menurut sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Abdullah ibnu Abbas ini anak daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini pamannya Nabi. Berarti Abdullah ibnu Abbas siapa yang Nabi ini? Sepupunya Nabi.
Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Nabi yang hidupnya sampai pada zamannya Umar bin Khattab masih hidup beliau, masih ada. Nah, Abdullah bin Abbas ini salah satu dari sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Dan keistimewaan yang beliau miliki berkat doanya Nabi. Ya. Nabi pernah mendoakan beliau, Nabi katakan, ya Allah, jadikanlah dia dalam pengetahuan ilmu agamanya, faqihu fid din, wa'allimhu at-ta'wil, ya Allah, dan ajarkanlah dia juga kemampuan untuk mentakwil firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya beliau mentakwil firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahmatku meliputi segala sesuatu, iblis, orang Yahudi, orang Nasrani, jadi tiga ini, mereka menyatakan, kalau begitu kita juga dapat rahmat Allah. Kata mereka. Kata iblis, kami juga dapat rahmat Allah. Kata orang Yahudi, kami juga dapat rahmat Allah. Kata orang Nasrani, kalau begitu kami juga dapat rahmat Allah. Karena redaksinya masih umum. Karena Allah mengatakan, rahmatku meliputi segala sesuatu. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, lanjutan ayat ini membuat yang pertama iblis mundur. Ketika Allah melanjutkan firman-Nya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Rahmatku itu hanya aku peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tunaz zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami mereka beriman. Yu'minun. Maka iblis mundur. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Dia durhaka sama Allah. Mundur dia. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka masih menyatakan, yang ahlul kitab ya, yang ahlul kitab di zaman Nabi itu, yang ahlul kitab, mereka mengatakan, oh kami masih dapat kalau begitu. Allah masih memberikan rahmat itu kepada kami. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dari ahlul kitab, syariat-syariat masih mereka jalankan pada waktu itu. Seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang ahlul kitab, itu mereka mengeluarkan zakat. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ma'idah, itu ada perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi. Ketika Allah katakan kepada orang-orang Yahudi dalam surat Al-Ma'idah itu, Allah mengatakan, inni ma'akum, kata Allah sama orang-orang Yahudi, aku bersama kalian. Inni ma'akum, aku akan bersama kalian. Lain aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqrartumullaha qardan hasana. Kata Allah kepada orang-orang Yahudi, aku akan bersama kalian lain aqamtumus salata, kalau kalian tegakkan salat. Ada salat mereka. Wa ataitumuz zakata, ada zakat, syariat zakat ada di mereka. Kan kitab-kitab samawi yang mereka pegang. Wa amantum birusuli, kalian beriman kepada rasul yang aku utus, ada rasul bersama mereka. Wa azzartumuhum, kalian bantu mereka, tolong mereka, walaupun mereka kebanyakan malah memusuhi rasul-rasul yang Allah utus untuk mereka. Wa aqrartumullaha qardan hasana, kalian pinjamkan kepada Allah dengan pinjaman terbaik. Syarat itu ternyata tidak mereka penuhi. Kalau mereka penuhi, Allah katakan apa? Inni ma'akum, aku bersama kalian, kata Allah. Nah, ketika mereka dengar ayat ini, mereka mengatakan, kalau begitu kita juga masih dapat rahmat Allah. Tapi kata Ibnu Abbas, penutup ayat ini membuat mereka pupus harapannya.
ketika Allah mengatakan alladzina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummi. Rahmat aku itu, kata Allah, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat kami, dan orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini menjadi nyatalah untuk kita semua bahwasanya rahmat Allah itu spesial. Sangat spesial. Diperuntukkan buat siapa? Buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pamungkas. Karena Nabi Muhammad datang menyempurnakan risalah seluruh nabi-nabi sebelumnya. Dan umat yang mengikutinya mendapatkan piagam namanya rahmat Allah. Dan berbanggalah kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah yang begitu indah ketika Allah turunkan itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa intervensi. Kita sebagai hamba Allah hanya punya kewajiban berusaha untuk menjemputnya. Kapan dia datang, kapan dia turun, itu suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dibawakan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, ada orang nanti di hari akhir dia masuk surga padahal amal dia di dunia buruk. Terus Nabi ceritakan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Orang ini dahulu di zamannya Bani Israel. Orang ini pelaku maksiat yang begitu banyak. Bergelimang dengan segala macam bentuk kedurhakaan. Sebelum dia meninggal dunia, dia berwasiat kepada kerabatnya dan keluarganya. Dia bilang apa? Kalau saya meninggal nanti, tolong tubuh saya dibakar. Tulang belulang saya ditumbuk sampai halus. Lalu ditebarkan di lautan yang jauh dan di daratan yang jauh. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, kerabatnya menjalankan wasiatnya. Dibakar dia. Sampai jadi debu semuanya. Terus ditebarkan di lautan yang jauh dan daratan yang jauh. Lalu kata Nabi, yaumil akhir, Allah panggil dia. Allah tanya sama dia. Kata Allah, kenapa kau lakukan itu? Dia bilang apa sama Allah SWT? Dia bilang, ya Rab, saya lakukan ini semua karena saya takut akan azabmu. Jawabannya cuma itu aja. Berarti ketika dia melakukan maksiat, masih ada rasa takut dalam dirinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bilang apa? Saya takut sama Engkau ya Allah. Karena saya takut sama Engkau, saya tidak berani untuk berhadapan langsung dengan Engkau nanti di hari akhir. Makanya saya pesan sama keluarga saya, mendingan saya dibakar aja. Jadi debu yang tak berguna sudah dibuang ke tempat yang jauh. Tapi kan kuasa Allah, Allah bisa menyatukan kembali. Tulang belulang yang berserakan di mana-mana saya bisa dihimpun kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Atas jawaban yang dia katakan, karena saya takut kepada Engkau, Allah bilang sama malaikat, masukkanlah dia ke dalam surgaku, kata Allah. Sebab apa itu?
Rahmat Allah. Kisah ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Sebagai hamba Allah, jangan coba-coba melakukan kemaksiatan secara demonstratif. Hati-hati. Karena itu tidak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan setiap umat itu bakal dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Orang yang melakukan maksiat di gelapnya malam. Allah tutup kesalahannya. Tidak ada yang menyaksikan aibnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di siang hari dengan bangga dia berkisah kepada teman-temannya tentang apa yang dia lakukan tadi malam. Sedangkan Allah tutup. Orang ini tidak bakal dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku kemaksiatan, kedurhakaan dan kesalahannya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diam dan dia masih berusaha untuk kembali kepada Allah, pintu taubat masih terbuka buatnya. Tapi kalau dia demonstrasikan maksiatnya, apalagi akhir-akhir ini zaman semakin canggih, orang bukan hanya mendemonstrasikan maksiatnya, dia jadi agen maksiat, bahkan dia jadi promotor maksiat, mempromosikan maksiatnya, bahkan jadi marketing maksiat. Kan banyak terjadi kan? Ada orang dengan enaknya dia ngomong lewat YouTube-nya, lewat media-media sosialnya, memamerkan kemaksiatan-kemaksiatan yang tertawa dengan bangga, followersnya banyak, subscribernya banyak. Na'udzubillah waliyadzubillah, kita kaget yang subscribe, yang like itu saudara-saudara kita muslimin, muslimat. Dan tidak malu. Kalau dia sudah tahu ada dalil seperti ini, cepat-cepat dia bertobat. Kalau tidak, tidak bakal dimaafkan. Walaupun dia bangun 1000 masjid. Walaupun dikatakan dia banyak sedekahnya, banyak infaknya. Tapi dia demonstrasikan maksiatnya. Bahkan dia mencari teori pembenaran terhadap maksiat yang dia buat. Atau bahkan dia sampai enjoy dengan maksiatnya itu. Karena dia mendapatkan hasil berbentuk pundi-pundi uang. Kata Nabi, nggak bakal dimaafkan. Hadis Nabi, hadisun sahih. Diperkuat dengan firman Allah surat An-Naml. Ayat yang keempat. Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, kata Allah. Kalau orang itu masih punya rasa keimanannya kepada hari akhir, ketika dia mau berbuat maksiat secara terang-terangan, dia pasti berpikir 1000 kali. Bahkan ketika dia mau melakukan kesalahan sekalipun, dia masih iman sama hari akhir karena dia tahu ada pengadilan ilahiyah. Dia pasti berpikir lagi. Ibarat begini, kita lagi jalan nih, naik kendaraan. Ya. Kita tahu di depan itu, di lampu merah itu, ada polisi sedang jaga di situ. Berani nggak kita langgar? Dan kita tahu kalau kita langgar, kita kena pasal. Kita ditilang, kita pasti kena denda dan lain sebagainya. Kalau tiba-tiba kita langsung nekat aja, kira-kira ditilang nggak? Polisinya ada 4 orang yang jaga. Pasti ditilang, bukan hanya ditilang, dimarahin. Kenapa? Dianggap melecehkan, karena polisinya udah jaga, masih dilanggar.
Ini Allah katakan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Berarti dia tidak percaya akan adanya pengadilan ilahiyah. Ada sidang nanti. Kata Allah, yang tidak percaya sama itu, kata Allah, zayyadna lahum. Kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Jadi orang yang enjoy dengan maksiat itu, orang itu tidak percaya akan hari akhir itu. Tidak beriman dia. Kalau dia masih beriman sama hari akhir, dia nggak akan, dia tidak akan jadi orang yang tertawa-tawa sedang melakukan maksiat. Kalau dia melakukan maksiat, setelah dia melakukan maksiat, ada wajah penyesalan di wajahnya. Menyesali kesalahannya. Itu berarti dia masih iman sama hari akhir. Yang tidak iman, kata Allah, zayyana lahum. Kami jadikan indah segala macam perbuatan buruk mereka. Perbuatan buruknya itu terkesan indah. Bahkan banyak yang suka. Dan mohon maaf, hati-hati yang suka itu nanti lama-lama terjebak sama dengan mereka itu. Awalnya suka, awalnya mendukung, lama-lama dia menjadi orang yang berbuat hal yang sama seperti pelaku-pelaku sebelumnya. Dan kalau itu sampai terjadi, kata Allah, fahum ya'mahun. Orang ini akan berada pada dimensi kesesatan. Kalau sudah Allah kasih stempel sesat, apakah mungkin dia mendapatkan limpahan rahmat? Apakah mungkin hidupnya akan bermahkotakan hidayah? Ya bisa. Rahmat Allah ini dijemput dengan amal kebaikan, dijemput dengan ketaatan, dijemput dengan kesalehan, dijemput dengan ketundukan. Tanpa itu tak mungkin akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka yang bangga dengan maksiat mereka, kalaupun senang mereka, kesenangannya tidak akan abadi. Kalau dia bergelimang dengan kemewahan, kemewahannya tidak akan bertahan lama padanya. Ada saatnya Allah bakal ngambil. Tetapi jika dia bertobat, dia kembali kepada Allah, dia sadar akan ketentuan Allah, Allah akan maafkan. Allah akan ampuni. Karena Allah ketika menurunkan pemaafannya, Ghafurur Rahim. Pengampunan Allah bernuansa kasih. Allah ketika mengampuni hambanya itu, pengampunan Allah penuh dengan kelembutan. Tinggal kembali kepada hambanya, pingin datang segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dan mudah-mudahan kita berharap kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada kelanjutannya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bahasan masih yang sama tentang episode rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.